Narsisus hidup pada abad kedua dan awal abad ketiga. Beliau telah berumur sekitar 80 tahun ketika ditabiskan menjadi uskup Yerusalem yang ke-30. Narsisus adalah seorang uskup yang sungguh luar biasa dan telah melakukan banyak mukjizat. Antaranya adalah ketika Narsisus mengubah air menjadi minyak untuk menyalakan lampu gereja. Semua orang mengagumi kebajikan-kebajikannya, kecuali bagi mereka yang memilih untuk menjatuhkan uskup Narsisus. Suatu hari, 3 orang jahat bersubahat untuk memberikan kesaksian palsu tentang uskup Narsisus, di mana mereka mendakwanya melakukan satu kejahatan yang mengerikan. Seorang daripada mereka mengatakan, "Biar aku mati terbakar jika apa yang kukatakan tidak benar." Yang kedua mengatakan, "Biar aku terjangkit kusta jika apa yang kukatakan tidak benar." Dan yang ketiga mengatakan, "Biar aku menjadi buta jika apa yang kukatakan tidak benar." Namun demikian, tiada seorang pun yang mempercayai penipuan mereka. Orang ramai telah melihat sendiri kebajikan hidup Narsisus. Mereka tahu Narsisus seorang yang jujur dan lemah lembut. Meskipun tidak seorang pun yang percaya pada fitnah keji yang dilontarkan terhadapnya, Narsisus memaafkan para penuduhnya dan meninggalkan Yerusalem dan hidup dalam pengasingan selama beberapa tahun. Seluruh kepercayaannya adalah kepada Tuhan yang beliau layani dengan begitu penuh cinta kasih. Tuhan menunjukkan bahwa fitnah yang diceritakan orang-orang itu terbukti salah. Sekembalinya ke Yerusalem, orang ramai sebulat suara mencari beliau dan memintanya untuk meneruskan tugas uskup. Narsisus menerima permintaan orang ramai tersebut dan kembali menjadi uskup Yerusalem. Meskipun beliau semakin berumur, tetapi semangat pelayanannya semakin berkobar-kobar dari sebelumnya. Sesungguhnya beliau kelihatan lebih kuat dari sebelumnya, namun karena dia menyadari bahwa beliau sudah berumur dan tugasnya juga bertambah, beliau memohon kepada Tuhan agar mengutus seorang uskup untuk membantunya. Tuhan telah mengirimkan kepadanya seorang kudus lain, Santo Alexander dari Kapadokia. Santo Narsisus terus melayani kawanan dombanya dan gereja-gereja lain di luar bidang kuasanya dengan doa yang berterusan dan nasihatnya kepada umat beriman untuk persatuan dan perdamaian. Dengan semangat cinta kasih yang bernyala-nyala, mereka berdua memimpin keuskupan bersama. Narsisus hidup sehingga berumur sekitar 117 tahun. Beliau wafat pada tahun 215. Santo Narsisus, uskup dari Yerusalem, boleh dijadikan teladan yang sangat baik pada setiap pribadi kita. Karena di dalam hidupnya beliau telah mengajarkan beberapa hal yang sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Pada masa sekarang, ketika kita ditegur atau digosipkan, bahkan diburuk-burukkan tentang sesuatu hal yang langsung tidak ada kaitan dengan kita, saya atau Anda akan berusaha mempertahankan diri dan melawan orang yang telah menyebarkan fitnah tersebut dengan apa cara sekalipun. Bahkan yang lebih menakutkan itu ialah menggunakan media sosial untuk menjatuhkan orang yang telah menyebarkan fitnah tentang pribadi kita itu dengan cara memposting atau men-share status di mana-mana media sosial. Perkara ini tidak membawa kebaikan, tetapi memburukkan lagi keadaan dan membuatkan lebih ramai yang akan terlibat dalam masalah ini. Makanya kita harus mencontohi atau meneladani Santo Narsisus, di mana
Walaupun beliau difitnah tentang perkara yang sama sekali tidak benar, beliau tetap tidak melawan. Sebaliknya, beliau tetap mengampuni dan pergi mengasingkan diri di padang gurun. Namun, Tuhan telah bekerja dengan menunjukkan bukti bahwa fitnah yang dilontarkan kepada uskup Yerusalem itu sama sekali tidak benar. Begitu juga dengan kita. Ketika kita difitnah, tetap bertenang dan berdoa, berpuasa dan berserah kepada Tuhan, karena Dia yang akan menunjukkan yang terbaik ketika kita mempercayakan segala masalah yang kita hadapi kepada kuasa kasih-Nya. Santo Narsisus juga mengajarkan kita untuk melayani Tuhan, tidak mengira umur, muda, atau tua, karena beliau juga melayani Tuhan dalam umur yang sudah tua, bahkan boleh dikatakan sudah uzur. Malah, semakin beliau berumur, semakin semangat pelayanannya berkobar-kobar. Biarlah kita mahu meneladani Santo Narsisus di dalam apapun pelayanan. Marilah kita bersama-sama melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Santo Narsisus, uskup dari Yerusalem ini. Pasti saya dan Anda merasa sukar untuk melakukannya. Tetapi biarlah kita memohon rahmat dari Tuhan agar kuasa-Nya memampukan kita sehingga kita dapat melakukan segala kehendak Allah Bapa dengan penuh sukacita. Semuanya demi kemuliaan Allah yang kita cintai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Narsisus, bimbinglah kami untuk mahu mengikuti teladan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Saat kami diperlakukan tidak baik atau difitnah, ajarilah kami untuk tetap tenang, merendahkan diri, dan memaafkan orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Bantu kami untuk sepenuhnya berserah kepada Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah yang kami alami. Bimbinglah juga kami untuk tetap bersemangat dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang telah dipercayakan kepada kami. Bukakan hati kami agar kami tidak menjadikan faktor umur sebagai penghalang untuk mahu melayani Tuhan. Biarlah semangat pelayanan-Mu terus berkobar di dalam hati kami, seperti yang Engkau lakukan, di mana semakin berumur, semangat mahu melayani Tuhan semakin berkobar-kobar. Amin. Santo Narsisus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa